Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Al-Aqidatul Wasithiyah li Syekhul Islam Taimiyah ma'a syarhihi li Al-Alam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa hadhihi surah, itu ya. Kemarin kita jelaskan tentang al-ikhlas itu adalah ta'dilu thuluthul Quran. Dan maknanya bukan berarti ketika kita baca al-ikhlas baca sepertiga Quran ya. Antum enggak khatamin Al-Quran? Enggak, anda udah baca al-ikhlas berapa kali nih? Jangan. Baik. Qala syarih wa hadhihi surah fiha sifatur rahman. Surat ini di dalamnya terdapat sifat Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Fahiya fi tauhid wahdah, yaitu sifat pada tauhid. Ya, fahiya surat ini fi tauhid wahdah, tentang tauhid Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa satu-satunya. Fasarat ta'dilu thulutsal Quran, maka dia menjadi sepertiga dari Al-Qur'an. Wad dalil ala anna hadhihi surah ta'dilu thulutsal Quran, syukran. Dan dalil bahwasanya surat ini sepertiganya dari Al-Quran, setara sepertiga Al-Quran, marwahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwasanya ada seorang lelaki yang dia mendengar seorang lelaki yang membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, itu terus dibaca. Kalau jadi imam ya, pasti ada baca al-ikhlasnya. Atau sholat pasti ada baca al-ikhlasnya. Ya, karena pendek atau bagaimana gitu kan? Falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pagi dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara lahu dzalik. Kemudian Nabi lelaki tersebut menceritakan hal tersebut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Ini orang yang menceritakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti sedang merendahkan gitu. Ya, seperti sedang merendahkan. Kan di sini maknanya dhanna ya. Ya, seperti ya seakan-akan dia merendahkan, menganggap remeh ya. Sedikit sekali bacanya al-ikhlas doang gitu ya. Kurang lebih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Quran, sesungguhnya al-ikhlas itu setara ya dengan sepertiga Al-Qur'an. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Qayyim ta'ala, wala haditsu bikauniha ta'dil thulutsal Quran takadu tablughu mablagha tawatur. Hadis-hadis yang statusnya dari hadis-hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya al-ikhlas adalah sepertiga dari Al-Qur'an, itu hampir sampai kepada derajat mutawatir. Ajib. Ya, hampir sampai derajat apa? Anda rasa ini kisahnya insyaallah masyhur ya. Kemudian ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya ke orang tersebut, karena saya cinta, ya. Lima fiha min sifatir rahman, karena di dalam terdapat sifat Allah Azza wa Jalla, terdapat tauhid, uluhiyah, ya, rububiyah, asma wa sifat, sifat Allah Azza wa Jalla dalamnya. Makanya saya suka membacanya. Gitu. Bukan karena pen. Berarti kalau lihat teman antum baca gitu, wih, males banget ya. Masya Allah, lihat baca al-ikhlas terus ditanya kenapa antum? Cinta surat pendek. Karena cinta surat pendek. Iya, bukan cinta isinya tapi cinta surat pendek. La ilaha illallah. Haitsu yaqulu Allah jalla sya'nuhu, di mana Allah berkata, qul ya Muhammad, wahai Muhammad, wa fi hadza dalilun, dan di dalam ayat ini, makna ini terdapat dalil ala annal Quran kalamullah, bahwasanya Quran adalah
kalamnya Allah. Karena ini Allah bicara kepada Nabi Muhammad. Idz law kana kalama Muhammadin aw ghairi lam yaqul qul Allahu ahad. Kalau seandainya itu kalamnya Muhammad atau selain dari Nabi Muhammad, maka enggak ada kata qul. Nah, enggak ada kata qul huwallahu ahad lah. Apalagi ini kan khitab ke Nabi SAW. Enggak mungkin kalau Nabi mengatakan qul ya Muhammad qul. Ya, berkata dari sendiri. Wahidun. Ya, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha ahad. Esa, gitu ya kalau terjemahnya. Nah. Ai wahidun, yang maha satu, la nadhira wala wazira wala mathila wala syarika lahu. Sama di sini maknanya semua sama. Enggak ada serupa, semisal, enggak ada tandingan, enggak ada serikat. Allah Samad, ai Allah Azza wa Jalla adalah zat yang as-samad, as-sayyidul ladzi kamula fi su'udihi wa syarafihi wa 'azamatihi, adalah Tuhan yang sangat sempurna, ya, su'udihi, apa su'udihi? Su'dihi, apa namanya? Sudadihi. Ya, kepemimpinannya, kemuliaannya dan keagungannya. Jadi Somad ini ya secara bahasa ini kan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla bergantung kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meminta, di dalam apa pasti bergantung kepada As-Somad. Wa fihi jami'u sifatil kamal, dan di dalam kata ini mencangkup seluruh sifat yang kamal bagi Allah Azza wa Jalla. Walladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yang mana para makhluk itu pasti menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah dalam meminta dalam suatu perkara. Kenapa? Ya karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bisa, maha mampu, maha agung, maha mulia, maha merajai. Nah, wa taqsiduhu fi jami'i hajatiha. Kemudian makhluk akan pergi kepada Allah, ya, akan kembali kepada Allah di dalam menunaikan atau meminta seluruh hajat-hajatnya, wa mahammat wa muhimmatiha, perkara-perkara penting yang dia butuhkan. Allah alam. Lam yalid wa lam yulad, ay laisa lahu walad wala walid. Allah enggak punya anak dan enggak punya walid, orang tua. Ta'ala Allahu an dzalik. Ya. Allahu akbar, akhwati fillah. Ikhwani fillah. Sebelasan mulu. Ya, Allah akbar. Lam yalid wa lam yulad. Nah, karena Allah Azza wa Jalla yang mengadakan kita, yang menciptakan kita. Allah khaliq wa ghairuha atau ghairuhu makhluk. Kita semua makhluk, ya, yang akan kembali nanti kepada Allah. Ajib, ajib. Wa fihi raddu 'ala nasara wa musyrikil Arab. Di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang Nasara dan orang-orang musyrik Arab, alladzina nasabu lillahil walad, yang mereka menisbatkan bagi Allah Azza wa Jalla al-walad, adanya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ay laysa lahu mukafi wala mumasil wala nadhir. Tidak ada yang serupa, setara, semisal, tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Kufu, apa kufu? Apa kufu? Setara. Ya, ketika antum menikah maka cari yang sekufu, bisa gitu kan? Iya, maksudnya sekufu apa? Setara. Ya, jangan antum ya sudah tahu, enggak punya hafalan, nikah sama 30 juz. Cari yang sekufu, ikhwan. Udah enggak ngaca lagi, ya. Cari yang cantik, jamilah. Mukanya apa? Oh, ini ya sebagian ikhwan gini loh. Sebagian orang enggak ngaca. Kadang akhwat juga gitu, maunya yang ganteng-ganteng, enggak ngaca. Ya. Kita bilang ke akhwat, kalau anak ganteng, selera anak bukan anti gitu. Langsung don dia. Allah Ustaz. Ini enggak ada kuf, enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang semisal. Nah,
Wasyahid min hadhihi surah, dan inti pendalilan syahid daripada surat ini adalah annaha tadammanat wa jama'at baina nafil isbat. Di mana surat ini mengandung dan menggabungkan, mengumpulkan antara nafi dan isbat di dalam menetapkan sifat Allah. Fa qauluhu Allahu ahad, Allahu samad isbatun. Kita isbatkan bagi Allah. Wa qauluhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu nafyun. Ini di dalam bersifat memberikan sifat, mensifati Allah Azza wa Jalla harus ada dua perkara ini. Ya, ada isbat, ada nafi. Nah, tapi nafi enggak sembarang nafi. Nanti kita akan jelaskan di kitab-kitab setelahnya. Ya, biar kita akhirkan saja insyaallah. Nah, habis ini ya mungkin kita langsung apa? Enggak, takrib tadmuriyah namanya. Qala wa ma wasafa bihi nafsa fi a'dhami ayatin min kitabi haitsu yaqulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhiril matan ila akhir fiqrah. Qala syarih hafizahullahu taala wa ma wasafa bihi nafsa fi a'dhami ayatin fi kitabi. Ya, wa dakhala fil jumlati sabiqah. Maksudnya apa? Dan masuk juga pada jumlah yang sebelumnya, ma wasafa Allah bihi nafsahul karimah, yang Allah Azza wa Jalla dengannya memberikan sifat untuk dirinya sendiri, ya, yang maha mulia. Fi a'dhami ayat, yang mana sifat tersebut ada pada ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah juga mensifati baina nafi wal itsbat, ya, tentang konsep menafikan sifat Allah, maksud sifat manfiyah, bukan sifat kita yang musbatah kita nafiyah, kan enggak? Ya, kita tetapkan sifat manfiyah bagi Allah dan kita tetapkan sifat subutiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini konsep juga terkandung di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu apa? Ayat kursi. Wal ayat fil lughah, ayat dalam bahasa, secara bahasa maknanya al-alamah, alamat. Wal muradu biha huna, yang dimaksudnya adalah ta'ifatun kalimatil Qur'an mutamayyizatun an ghairiha bi fasilatin. Ta'ifah ini apa? Kelompok dari, ya, kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Jadi ada kelompok, ya, di kelompok-kelompokan, ini ayat mengkelompokkan gitu kan. Ini kelompok ini kumpulan dari kata-kata di dalam Al-Qur'an. Mumayyizatun an ghairiha, yang mana ayat ini nanti apa? Membedakan dari yang lainnya. Bifasilah, dengan adanya pemisah. Dengan adanya apa? Pemisah. Pemisah ini namanya apa? Nomornya, nomor ayatnya. Fasilah maksudnya itu nomor ayat yang dia berada di akhir ayat gitu kan. Ini ayat ini kelompok ini. Itu secara yang dimaksud di sini. Wa tusammadil ayat allati awradaha huna ayatul kursi. Dan ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini diberi nama dengan ayatul kursi, li dzikril kursi fiha, karena disebutkan nama kursi atau kata kursi di dalamnya. Wa dalilu ala annaha a'dhamu ayatin fil Qur'an. Dalil bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ma sabata fi sahihi fil hadits sahihi alladhi rawahu Muslim, yang telah sabit di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alah. Nabi SAW dulu pernah bertanya kepada siapa? Ubay. Yang nanya Nabi atau Ubay? Nabi. Ahsan. Ayu ayatin fi kitabillah a'dham. Kata Nabi, ya Ubay. Ini Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang ahli Al-Quran, ya kan ya? Sahabat yang ahli Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi? Ayat apa yang paling di dalam Al-Quran yang paling agung? Qala, berkata Ubay, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faraddadaha mirara, Nabi tanya lagi terus. Dijawab lagi kayak gitu, tanya lagi. Ya. Karena Nabi tahu nih, sepertinya Ubay tahu. Qala Ubayyun, berkata Ubay, ayatul kursi adalah ayat kursi.
Faqala Nabi SAW liyahanikal ilmu abal mundir. Maksudnya apa? Hani'an lak. Ya, selamat atasmu, atas ilmu yang kamu miliki, wahai abal mundir. Maksudnya Ubay bin Ka'ab. Artinya atas jawaban yang benar. Ya, hani'an. Hani'an itu apa? Selamat. Ya, kalau ada yang misalkan mau nikah atau gimana, hani'an lak, hani'an. Ya habibi, ya akhi. Bisa di Yaman gitu kita. Di Arab sudah di Yaman. Ya, kita lagi ada kabar gembira, tiba-tiba orang dengar hani'an lak gitu. Masya Allah. Nah, itu biasa anak juga sering kayak gitu sama teman-teman di Yaman. Ya gitu ya. Wa sababu kauniha a'dhama ayatin. Sebab status ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, limashtamalat alaihi min isbati asma'illah wa sifati. Karena kandungan atas ayat atasnya dari ditetapkannya atau menetapkannya ayat nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla, atau penetapan nama-nama bagi Allah, sifat-sifatnya, wa tanzihihi, dan juga mensucikan Allah Azza wa Jalla amma la yaliqu bihi, dari segala perkara yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Faqauluhu ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Dan beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya termasuk kebatilan yang paling batil. Al-hayy ad-daimul baqil ladzi lahu kamalul hayat walladzi la sabila lil fana ilaihi. Nah, al-hayy maksudnya yang maha hidup, ad-daimul baqi, yang kekal dan selamanya. Alladzi lahu kamalul hayah, yang mana bagi Allah Azza wa Jalla kamalul hayah, ya kesempurnaan hidup. Ya, hidup yang sempurna. Ya, hayy namanya Allah Azza wa Jalla, hayat sifat dari nama hayy ini. Allah yang maha hidup karena Allah punya sifat hidup dengan kehidupan yang sempurna. Yang mana kehidupannya ya lam yusbaq bi adam. Lam yusbaq ya bi adam. Wala yalhaquhu zawal. Dia tidak didahului dengan tidak ada. Allah udah ada sebelum kita ada. Hidup, Allah udah hidup. La bidayata lahu. Kemudian tidak akan ada yang namanya hilang, sirna bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ntar lawazimnya banyak, lawazim dari sifat hayy ini. Apa dalil iltizam itu? Ya, penunjukan ya dari makna yang di luar lafaz dengan melazimkan makna-makna yang ada. Seperti contohnya haya, yang namanya hidup melazimkan apa? Hei. Mengatur. Yang namanya hidup itu Allah Azza wa Jalla punya sifat hidup, yang melazimkan apa? Oh, diem. Hah? Hah? Ya, atau pikir sendiri lah, masa enggak bisa kayak gini doang. Ya, pikir sendiri. Enggak bisa, aneh kalau enggak bisa. Walladzi la sabila lil fana ilaih, yang mana tidak ada sedikit pun jalan ya untuk fananya. Kehidupan bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Qayyum al-Qa'im bi nafsihi, al-Muqimu li ghairihi. Al-Qayyum, lihat di sini. Ya, yang maha qayyum. Apa qayyum? Ah? Secara harfiahnya. Ah? Lihat di sini, ikhwan. Al-Qayyum al-Qa'im bi nafsi. Dia berdiri sendiri, al-Muqimu li ghairihi, dan juga ya mendirikan orang lain. Artinya apa? Mengurusi orang lain. Ya, Allah Azza wa Jalla
maha berdiri sendiri, dan juga Allah Azza wa Jalla mendirikan orang lain, mengatur yang lainnya. Fahuwa ghaniyun an khalqi, Allah maha kaya, tidak butuh dengan para makhluknya. Si Agung mana Agung? Hah? Kenapa? Hah? Serius? Sebelah mana? Apa dia sakit? Ya sallallahu alaihi syafa'allah syafa'an ajilan fa antum igtanim khamsan qabla khamsin. Iya, sehataka qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Ya, sehat sebelum omongan masih muda. Kan kalau antum nanti sakit tapi antum sekarang ketika masih sehat, antum belajar terus insyaallah pahala terus jalan. Ya, pahala terus berjalan seperti biasanya. Dan lama-lama kan kita akan tua, ya. Yang mana kalau tua itu nggak sanggup mengamalkan seperti amalan-amalan anak muda. Baca Quran sejuz lah minimal sehari. Belajar terus, ya. Manfaatkan, jangan main baik, ya. Main boleh, silakan main bola, tapi pelajaran jangan dilupain. Sebagian kan main pelajaran tuh kayak cuma ini doang, formalitas menetap di pesantren. Bola mah jalan. Ini yang paling awal, wal awal, wal akhir. Ya. Na'udzubillah. Ya. Mumpung masih muda. Nah, mumpung belum nikah. Ya. Kalau udah nikah ini, antum enggak seenak sekarang belajarnya di pesantren bareng-bareng. Iya. Anak katakan. Ya kalau akhwat misalkan nikah, suaminya ustadz bisa ngajar, malah lebih enak belajar di rumah. Ya kalau antum ntar malah ngajarin bukan belajar. Ya, malu sekali kalau antum belajar sama agama. Aduh. Wah gitu ya kan ya. Wa qad warada anna fahuwa ghaniyun an khalqi wa khalquhu muhtajun ilaihi, dan para makhluknya itu adalah ya yang sangat butuh. Mereka adalah orang-orang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian butuh kepada Allah dan Allah enggak butuh kalian. Allah Maha enggak butuh, Maha kaya dan Maha terpuji. Kalian enggak beri apa-apapun saya kaya. Kalian kufur semua saya kaya. Kalian enggak puji saya tetap terpuji. Aji. Nah, waqad warada annal hayy wal qayyum, dan sungguh telah datang bahwasanya nama al hayy dan qayyum huwal ismul a'dham. Ini adalah nama yang paling agung, yang paling besar. Ini sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dan dihasankan oleh Syekh Albani hadisnya. Ya, nama yang paling agung alladzi idza du'iya Allahu bihi ajaba. Yang mana ketika Allah ya diseru dengan nama ini, maka Allah akan mengabulkannya. Walaupun fi khilaf ikhwanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika Allah dipinta dengan nama ini, misalkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatin, misalnya ya Hayyu ya Qayyum, dan semisal kita doa. Ketika Allah dipinta, Allah kasih. Lidalalatil hayy ala sifati dzatiyah. Kenapa? Karena hayy ini menunjukkan atas sifat dzatiyah. Jadi sifat dzatiyah itu diwakili oleh hayy. Ini tadi kita katakan,
yang namanya hidup melazimkan sifat-sifat yang lainnya yang layak bagi Allah dan diternafikan sifat yang lain yang enggak layak bagi Allah. Ya, Allah Maha melihat, mendengar, punya ilmu dan semisalnya sifat-sifat yang layak bagi Allah ada pada diri Allah Azza wa Jalla karena Allah Maha hidup. Yang enggak layak maka ternafikan. Itu dari hayy. Wa dalalatil qayyum, adapun penunjukan qayyum ala sifatil fi'liyah, untuk sifat fi'liyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena al-muqim li ghairihi itu diantaranya dengan berizki, kemudian diantara dengan apa? Menciptakan, memberi rahmat, sifat fi'liyah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah. Allah berdiri sendiri, diantaranya ya sifat fi'liyahnya apa? Yanzil, istawa alal arsy. Banyak. Fasifati kulluha tarji' ila hadaini lismainil karimainil azimain. Maka sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh kembali kepada dua nama yang mulia dan agung ini. Ajib. Wali kamali qayyumiyatihi, dan karena ya kesempurnaan maha mengurusnya Allah Azza wa Jalla. Allah maha mengurus dengan ya sifat yang kamal. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ya Allah Azza wa Jalla langsung menyebutkan suatu perkara yang menunjukkan tentang kesempurnaan hayat Allah Azza wa Jalla, hayatihi dan qayyumiyatihi. Di sini apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karena Allah Maha hidup, Allah Maha qayyum, ya Allah enggak ngantuk dan enggak tidur. Ya kalau ngantuk berarti naum ini adalah naum minal maut, ikhwan. Kata para ulama, an-naum naum minal maut. Ya jenis dari kematian. Cuma enggak kamalul maut. Banyak di Al-Qur'an ya disebutkan. Wa al-bastu fi dzalik fi syarhil aqidatil wasitiyah li al-alama al-Utsaimin. Bisa dicek di situ di antaranya. Nah, dan berarti kalau demikian Allah enggak sempurna maha hidupnya, ya, kehidupannya enggak sempurna, sifat hayat. Kemudian kalau Allah naum enggak sempurna berarti maha mengurusnya Allah Azza wa Jalla, berarti ada yang luput nanti ketika tidur. Ajib. Sinah nu'as. Apa nu'as artinya? Ngantuk. Wa huwa naumun khafif. Dia tidur yang ringan. Dia masuk jenis tidur tapi ringan. Seperti gimana contohnya? Misal ya Ruli kalau pagi misal. Misal kalau lagi pagi tuh biasanya baca Quran, lagi senderan baca Quran gitu. Kalau gini, oh itu udah apa? Naum itu. Itu biasanya ada itu. Ada yang dia tuh belaga tiduran baca Qurannya. Udah tahu tiduran itu mazanatun naum, ya. Kemungkinan bakal tidur. Ada. Ketika kalau disamperin, sok seger. Itu ada itu. Biasanya di balik tirai itu kalau. Iya, itu baju biru sekarang. Di antaranya. Sama yang samping. Taib. Wa yakunu fil ain faqat, cuma sekedar di mata doang, tapi masih sadar-sadar, tipis-tipis gitu ya. Wa naum aqwa minasinad, adapun naum adalah aqwa, ya lebih kuat daripada sinah. Wa hu akhul maut, dan dia saudaranya kematian. Iya. Terkadang ada orang tidur enggak mati, bangun lagi. Nah, itu di antara ini kan, di antara apa ya? Bentuk mungkin di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, dimudahkan dia untuk meninggal, untuk mati. Yang nama kalau sakratul maut itu kan sakit. Ya seperti ada kawat ditaruh di sini, dicabut dia lagi. Itu sakratul maut, merasakan kesakitan. Tapi ketika lagi tidur tiba-tiba ajib, atau sholat, Allahumma tawaffana al-muslimin wa alhiqna bis-shalihin.
Baik. Lahu wa yakunu fil qalbi, dan dia tidur tuh ya di dalam hati juga, artinya hati kita udah tidak sadar. Makanya kan orang tidur ada yang betulan kayak orang mati dibangunin, ada bom juga ada sadar ya. La ilaha illallah. Ada kayak gitu orang tidur. Mungkin kebakaran udah sadar, kalau udah panas sedikit baru ya. Ini ada kayak gini yang tidur santri. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah. Lam istihqaq, dan dia dikedepankan. Dia i'rabnya apa? Hanif. I'rabnya apa? Apa Isra? Apa Pai? Iya. Ana nanya. Mahalnya apa dia? Iya, menurut antum. Antum jawaban? Berat. Iya betul. Apa dulu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ki apa ki? Apa? Mutalik apa? Ahsan. Dia jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khobar. Berarti khobar bukan? Khobar dia berarti. Dan khobar haknya di mana? Di belakang, di depan. Khobar. Khobar itu di belakang akhirnya. Ya, qama Zaidun qaimun, qaimun khobar di belakang. Paham Tuan Guru Nahu? Guru ini kumpulan kalau ini. Nah, berarti apa? Khobarnya dikedepankan ini. Haknya di belakang. Maka kaidahnya apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Mengedepankan yang haknya di belakang memberikan faedah pembatasan. Ini juga menunjukkan tentang qayyumiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi Allah segala yang di langit dan di bumi. Ajib. Ya, Allah urus semua itu. Maha sanggup semua. Kalau presiden aja kewalahan, apalagi Indonesia nih segede gini. Enggak benar enggak memimpinnya. Karena enggak menegakkan tauhid, jadi gitu. Udah gitu kemarin duduk sama apa? Duduk sama pembesar Israel. Presiden kita ini. Iya. Sebentar apa? Menggunakan topi Israel, topi Yahudi yang ada gininya nih. Itu cek. Ya. Ini enggak benar. Oh, Ustaz, khawarij antum. Ulil amri ini, Ustaz. Khawarij antum, Ustaz. Udah. Ntar Fahad ini adalah dai khawarij, hizbi, HTI, ikhwani, khariji. Ya salam. Iya. Giliran orang dikasih udzur, kita nggak dikasih udzur. Iya. Oh, jangan dimusyrikan dulu, mungkin ada udzur, kita nggak dikasih udzur. Parah. Makan tuh ulil amri, ya. Makan mentah-mentah. Ada ulil amri kayak gitu? Nggak ada. Harus kita taat kalau sholat Jumat imamin, ayo Pak silakan. Wah, sholat Id, ayo Pak silakan. Ya ada imam
pemimpin jadi imam belepotan dalam artinya tadi. Al-Fatihah. Itu. Ada juga yang gitu tuh. Al-Fatihah. Yang lampau itu. Naam. Jadi alhamdulillah hazakallahu jami'an. Jadi harus benar perkara ini. Lihat Allah Azza wa Jalla adalah yang maha apa? Maha bisa menguasai segala sesuatu. Langit ini bukan cuma Indonesia, langit dan bumi gitu. Mulkan wa khalqan wa abidan, baik dia raja, makhluk, abidan semua. Fahuwa yamlikul alamal ulwiyya wa sufliya. Maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki, menguasai alam ulwiyya. Maksudnya apa? Langit dan bawah, maksudnya sufliya adalah bumi. Itu Allah yang punya. Ainam. Makanya antum kalau apa-apa kehilangan sesuatu, terluput dari, jangan sedih. Hadza milkun lillah gitu. Kalau memang hak kita ya insya Allah nanti kembali, ya kalau umpamanya enggak nanti di akhirat diganti. Nah, gitu. Makanya Allah berfirman, ma asabakum min musibatin apa? Fa bima kasabat illa bi apa? Ma asabakum min musibatin illa bi idznillah gitu ya. Surat ini surat Al-Hadid. Fil ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidaklah ada musibah yang menimpa kita di bumi dan pada diri kita, itu kan. Melainkan itu Allah telah tulis sebelum Allah ciptakan semuanya. Inna dzalika fi kitab. Hal tersebut ada dalam, udah ditulis di kitab. Mana ini kitab ini? Lauhil. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu hal tersebut mudah bagi Allah. Supaya apa? Ada tulisan takdir dituliskan, Allah kuasai semua. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian enggak sedih-sedih banget lah dari perkara yang hilang dari diri kalian, gitu kata Allah. Dan juga enggak terlalu bangga benar, ya senang benar dengan apa yang diperoleh dari dunia. Itu udah diingin sama Allah. Tapi bangga itu ketika kita apa? Nanti mendapatkan akhir. Taib, titik. Summa man dzalladzi la ahad. Tidak ada satupun orang. Ini man dzalladzi, ini jumlah manfiyah ini ya. Yashfa'u indahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah. Jadi syafaat itu murni haknya siapa? Allah. Asy-syafa'ah mustaqqatun minasy-syafa'. Syafaat itu dia kata yang dimustaqkan. Apa mustaq? Diambil ya. Dari kata syafa', wa huwa diddul witr. Ini lawan dari witr. Lawan dari genap, ganjil berarti. Fa ka'anna syafi', ya ini syafa' ini maknanya genap. Kalau witr maknanya apa? Ganjil. Makanya salat witir harus rakaatnya ya. Fakana syafi', maka seakan-akan syafi', orang yang memberi syafaat, dhamma su'alahu, orang yang minta na'am, ila su'ali ghairihi fasayyarahu syaf'an ba'da an kana witran. Maka seakan-akan apa? Dia menggabungkan dhamma su'alahu dhamma ini yang menggabungkan, mengumpulkan permintaannya ila su'ali ghairihi, ya, kepada permintaan yang lainnya. Jadi fa sayyarahu syaf'an, ya, dia orang yang meminta syafaat kayak gitu ya. Jadi dia ngumpul, maka menjadi genap ya setelah sebelumnya apa? Witr. Nah, jadi ini di dalam bahasa bisa ya kawan kita pinta.
Antum minta syafaat ke ana. Awalnya antum sendiri witir, ketika minta syafaat bantuan kepada ana berdosa antum menjadi syaf'an. Jadi genap setelah sebelumnya ganjil. Maksudnya gitu kan. Wa syafa'a su'alul khair lil ghair. Syafaat itu adalah meminta kebaikan lil ghair untuk yang lainnya. Bimana an yas'alal mu'minu rabbah. Ya. Maknanya apa? Seorang mukmin meminta kepada Allah an yaghfira dzunuba wa jara'ima ba'dil mu'minin, supaya mengampunkan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan sebagian orang yang beriman. Itu syafaat namanya. Lakinnaha mulkun, tapi itu hal tersebut hanya milik Allah Azza wa Jalla. Enggak mungkin kita bisa memberi syafaat, bisa menolong teman kita, enggak mungkin. Kecuali hanya adanya izin dari Allah. Itu syarat pertama, harus izin. Fala takunu illa bi'izni, maka syafaat itu enggak bisa kecuali dengan izin Allah. Ya bi amri, dengan perintah dari Allah Azza wa dzalika likibriyaihi wa 'azamati, yang demikian itu karena keagungan Allah, kebesaran Allah dan keagungannya subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun an yataqaddama ilaihi bi syafa'ah indah li ahadin illa ba'da an ya'dzan. Nah, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memulai syafaat di sisinya untuk orang lain, memberi syafaat lancang itu dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk orang lain kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada talik di sini. Wa qad tadammana hadzal nafy wal istisna amrain. Penafian ini dan pengecualian ini mengandung dua perkara. Ini anak ambil dari Al-Harras ya. Al-awwal, yang pertama, itsbatu syafa'ah shahihah. Wa hiya apa ya? Wa hiya tulisannya bagus banget. Nah. Menetapkan syafaat yang sahihah bagi Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah syafaat allati taqa bi'izni. Yang ada, yang terrealisasikan, taqa ini maksudnya tahsulu. Ya, taqa maknanya apa dulu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Liman yarda qauluhu amal, bagi orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya. Jadi syarat syafaat sahihah itu ada dua. Pertama apa? Izin dari Allah. Kedua, orang yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Bagaimana orang ridhoi? Ya enggak berbuat syirik. Makanya orang-orang musyrikin ke kuburan minta syafaat, itu perbuatan syirik, nggak bakal ya dia itu dapat syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah nggak ridhoi. Oh kan saya minta syafaatnya sama ni sahibul kubur. Ya kan dari izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Sahibul kuburnya belum tentu Allah ridhoi. Kalau wali yang dianggap wali doang, seperti yang namanya itu pakai celana pendek, kemudian nggak pakai baju, rambut jebrik, ngerokok. Ini nggak mungkin dia minta beri syafaat, nggak mungkin. Ya, nggak izin. Ya, dia baik yang syafi' atau yang masyfu' nggak diridhai sama Allah Azza wa Jalla, nggak akan bisa. Harus atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau dia jungkir balik 1000 kali juga nggak bakal. Kedua, ibtalu syafaat syirkiyah. Ini yang tadi anak katakan. Makna kedua dari ayat yang di atas adalah membatalkan syafaat syirkiyah, syirik. Alatikaan ataqiduhal musyrikuna li asnamihim. Ya, seperti apa? Seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrikun, syafaat tersebut bagi berhala-berhala mereka. Dipikir berhalanya bisa beri syafaat. Karena berhalanya bisa ngomong gitu kan, seperti pohon
apa mana ya masalahnya? Lupaan. Uzza ya. Ya, pohon itu mereka karena bisa ngomong. Kemudian juga mereka meyakini syafaat karena pada saat itu yang mereka sembah itu orang-orang soleh beneran. Di zaman sekarang orang-orang nggak soleh disembah, dipinta. La ilaha illallah. Wa hiya annaha tashfa'u lahum bi ghairi idnillahi wa ridhahi. Itu bahwasanya mereka akan bisa beri syafaat bagi mereka, bagi orang musyrik tanpa izin Allah, tanpa ridhonya. Enggak mungkin, mustahil. Orang kalau udah belajar kitab tauhid pasti dia paham. Ya alamu ma, lanjut ke bawah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang ada di depannya dan apa yang ada di belakangnya. Ilmuhu, ilmunya Allah. Ini dari alam. Ini kita bisa tetapkan sifat bagi Allah. Kenapa bisa kita tetapkan sifat bagi Allah, Rulai? Enggak, ini bukan nama, ini fi'il mudhari'. Hah? Mana enggak ada? Ilmu bukan, enggak bisa nama dari ilm. Nama itu alim atau alim, mustaq, bukan masdar, bukan fi'il. Ada salah. Oke. Tadi antum udah jawab. Oh, tadi mungkin ngigo. Ini kenapa kita bisa tetapkan sifat ilm dari ayat ini bagi Allah? Wajib istidlalnya gimana? Tiba-tiba ada ilmu. Wah, ini kemarin udah kita bahas, kemarin banget kayaknya. Kita murojaah cara menetapkan sifat. Ya salah. Hanif. Nggak ada yang boleh lihat ke belakang, haram. Hanif. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Seperti biasa. Pusap. Pusap dulu. 5 kali cepat semuanya. Ruli cepet. Oh, udah, ini paling inisiatif deh. Nggak pakai disuruh. 5 kali. Ya kalau nggak mau 10. Hah? Wow, Anda butuh pernyataan bukan pertanyaan. Kenapa kita bisa tetapkan ilm dari ayat ini? Wajib istidlal gimana? Antum kembali ke dalil. Ini dalilnya, ditanya bagaimana cara pendalilannya? Error nanti. Apa? Jangan malu-malu, kucing itu. Lah itu dasar. Di sini ada triknya. Apa Ki? Udah, nyerah. Idhafatul ilm. Idhafatul fi'il ilal fa'il. Tuh. Oh. Sebutin coba cara menetapkan sifat kemarin. Pertama, idhafatul awsaf. Ya, kedua idhafatul fi'il fa'il, walaupun dia satu kesatuan gitu kan. Sama kalau idhafah fi'il fa'il ini lebih umum. Kalau idhafatul awsaf mudhaf ilaih bab nahwu, ingat. Kemudian dengan nama Allah, dari nama Ghafar, ada sifat Ghufran.
Aziz, sifat izzah. Kemudian dari mustaq yang dia bukan nama Allah tapi dia sifat muqabalah. Yang udah kita jelaskan kemarin. Wa man adlamu mimman dzukira bi tsumma inna minal mujrimina muntaqimun. Intiqam. Sifat Allah muqabalah tapi muntaqim bukan nama Allah. Karena ini di dalamnya maknanya, lafadznya maknanya apa? Enggak husna. Di antara syarat nama Allah harus mengandung makna yang husna. Amrullah. Wa makaru maknam. Muqabalah. Ya. Dan ini wa makaru wa makarallah, dan Allah ini enggak ada isim fa'il malah. Ini cuma sekedar fi'il fa'il, idafati fi'il fa'il. Kalau kita katakan makir, Allah makir sahih, tapi min babil akhbar, hanya mengkhabarkan. Ya, bukan menamakan Allah dengan makir. Kenapa? Karena makir ini adalah kata yang pisau bermata dua. Ya, bisa baik, bisa enggak baik. Jadi enggak mutlak husna, enggak mutlak baik. Nama Allah mutlak baik. Aziz, Alim, Hakim, Ghaffar, Razzaq dan semisal. Sebutkan di dalam Al-Qaidul Muslah. Itu penting, kita perlu muslah itu. Nah. Ya alamu, ilm, fa'ilnya mana? Dhamir. Berarti ilm yudhaf ila dhamir, sahulala. Makanya dikatakan ilmuhu gitu, Pak. Watila'uhu, kenapa itila'? Ya karena lazim daripada ilm. Muhitun bil umur, ya itila' ini apa? Apa itila' artinya? Pengetahuan, ya, yang mencangkup. Itila', mutola'ah, mendalam. Muhitun itu menyeluruh, meliputi bil umuril madiyah wal mustaqbalah, meliputi segala perkara yang lampau dan yang akan datang. Itu pengetahuan Allah. Makanya ketika di dalam bab takdir kan kita di antara maratibul qadar ada 4. Ya, di antaranya yang pertama apa? Ilmu. Ya, di mana kita tetapkan Allah mengilmui takdir yang Allah ya telah buat dari awal sampai akhir. Fala yakfa alaihi min hasyai, tidak ada sedikit pun yang samar. Ini antum tahu nggak rumput ini ada berapa nih? Antum udah berapa tahun tuli di sini? Nggak pernah ngitung rumput ini? Ini anak tantang untuk ngitung, bisa nggak antum? Akan bisa, ya sampai jenggot antum sedada juga akan bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu ini ada berapa rumput. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maksudnya ay al-ibad la ya'lamuna syai'an min ilmillah. Para hamba tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Illa ma'allamahumullah, kecuali yang Allah telah ajarkan iyahu kepada dia ilmu tersebut. Ala alsinati rusuli wa bituruqin wa asbabin mutanawi'ah. Ya, yang Allah telah ajarkan atas lisan-lisan para rasul dengan cara-cara, sebab-sebab yang beragam. Nah, ya. Tidak ada orang yang dia lahir dengan langsung alim. Ya, makanya al-ilmu bi ta'allum. Ilmu dengan belajar, bukan dengan beli. Enak banget kalau ada beli. Ya. Ada yang ayo kita ke pasar ini ya. Antum mau ngapain? Beli ilmu nahwu. Oh, langsung jadi alim. Enggak ada yang jahil itu. Kalau orang jahil berarti dia ajhalu juhal. Orang ilmu tinggal beli, enggak bisa. Nah. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Naam. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah itu luasnya seluas apa? Langit-langit dan bumi. Langit 7, bukan cuma 1. Bumi itu 7 lapis juga, bukan cuma 1. 1 lapis saja luas enggak? Siapa yang punya kursi selapis dunia sebumi? Enggak ada. Enggak, Allah enggak punya kursi selapis enggak. Tapi 7 lapis, lebih besar lagi. Kursiuhu subhana, kursinya Allah Azza wa Jalla
Di sini maknanya qila, ada yang menafsirkan innahul ars, bahwasanya itu ars. Wa qila innahu ghairu, ada yang mengatakan itu bukan ars, selain ars. Faqad warada annahu mawdi'ul qadamain, dan telah datang ya riwayat bahwasanya kursi ini adalah tempat dua kakinya Allah Azza wa Jalla. Paham? Lihat di sini. Hasyiah nomor 1. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, al-kursi mawdi'ul qadamain, kursinya Allah itu tempat dua kakinya. Allahu Akbar. Ya, bayangin tuh. Allah Maha Besar. Ya, kakinya aja nih, kursinya seluas langit dan bumi. Antum jangan bayangin kayak orang lagi naruh kaki di kursi. Ya. Naam. Barakallahu. Wal ars la yuqaddiru ahadun qadra. Adapun ars tidak ada satupun orang yang bisa sanggup untuk mentakdirkan berapa luas kadarnya, berapa besar kadarnya ars. Enggak ada. Oh, ajib. Wa huwa kursiyyun balagha min 'azamatihi wa sa'atihi. Kursi yang sampai ya, yang balagha sampai min 'azamatihi, dari keagungannya Allah dan keluasannya Allah, annahu sa'wasi'as samawati wal ars, ya, sampai meluasi langit dan bumi. Tapi bersamaan ini barakallahu fikum, kursi itu kalau dinisbatkan kepada ars kecil sekali. Kecil apa? Kecil sekali. So nanti kita akan tambahkan lagi dulu. Wala ya'uduhu hifdhuhu ma ay la yukrisuhu wala yashuqu alaihi wala yuthqiluhu hifdhul alamil alawi. Uluwi, bukan alawi. Alawi mah ba'alawi, ya, yang goroh kemarin itu ketahuan, ya. Nasabnya dibongkar, yang bohong. Wala yuthqiluhu hifdhul alamil alawi, uluwi wasufli. Allah tidak capek, tidak berat baginya, ya, menjaga atas dan bawah dari alam ini. Likamali qadratihi wa quwwatihi, karena kesempurnaan kemampuan Allah dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Allah semuanya. Nah. Dan ada tambahan di sini, ya, kita katakan tadi apa? Kursinya Allah seluas apa? Langit dan bumi. Kemudian arsy-Nya Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada itu. Udah kita jelaskan yang mana lumayan tikot, ya. Bahwasanya kursi kalau dinisbatkan, distarai dengan ars, itu seperti apa? Suatu cincin. Cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Cincin yang dilempar di tengah-tengah apa? Padang pasir. Ajib. Allahu Akbar. Ya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah habis waktunya nih, ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Bismillah, ilahuna, alhamdulillahirabbil alamin.